Tuhan, pada malam hari ini kembali lagi dengan saya Boni dari lantai 2 Grand Merciful Building Studio Skylight 91 FM yang berposisi dan lokasi di Kompleks Rukuania Plaza Merciful Building Manado. Puji Tuhan sahabat Skylight, kita ketemu lagi dalam program kita setiap malam, yaitu Blessing in the Spirit, dan edisi hari Sabtu hari ini tanggal 11 September 2021. Saya sudah bersama dengan hambanya yang sudah mempersiapkan makanan rohani bagi kita lewat firman Tuhan, yaitu hambanya Bapak Gembala Mevil Suwuh, Master Teologia. Haleluya. Shalom Pak. Puji Tuhan, shalom. Oke, kelihatan dalam kondisi fit ini Pak Gembala, dan tentunya siap untuk membagikan kepada firman Tuhan. Baiklah, kita sambut bersama firman Tuhan oleh hambanya. Diawali dengan doa terlebih dahulu. Silakan. Ya, puji Tuhan, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Mevil Suwuh, dan di kesempatan hari ini kita ada di acara Blessing in the Spirit. Sebelum saya dan saudara akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan baik dalam hidup kami. Kebaikan dan kemurahan Tuhan kami alami dalam hidup ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sehat, kami kuat, dihindari dari COVID-19. Kami boleh ada dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna, semua karena pertolongan Tuhan. Sebabnya malam hari ini kami mengembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya kepadamu Allahku yang hebat dan luar biasa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami ada di acara Blessing in the Spirit. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu. Firman Allah yang pergi dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi mengerjakan menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka acara Blessing in the Spirit di kesempatan malam hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, sahabat Facebook, jumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya dan saudara masih diberikan kesempatan Tuhan untuk saya dan saudara ada sebagaimana kita ada. Percaya ini semua karena berkat pertolongan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena campur tangan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Melihat keadaan kondisi di sekeliling saya dan saudara, ada banyak hal yang kadang-kadang membuat saya dan saudara terpuruk, kalah, jatuh, dan lain sebagainya. Tapi percaya bahwa kita memiliki Tuhan, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu menolong, Tuhan yang mengasihi saya dan saudara, dan kasih setianya selama-lamanya bagi kita. Nah, bertolak dari keadaan-keadaan yang kita hadapi, mari kita akan melihat petikan kebenaran firman Allah dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, mari kita akan melihat satu cerita di sini dalam ayat yang ke-11 mulai saya akan baca buat saudara. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Puji Tuhan. Sampai di sana pembacaan ayat kita. Malam hari ini kita ada dalam pembacaan 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 hingga ayat yang saya dan saudara akan memperhatikan sampai ayat yang ke-20. Saya sudah baca sampai ayat yang ke-15, 16. Saudara kasih dalam Tuhan, ada satu masa, satu peristiwa di mana Elisa diperhadapkan dengan keadaan yang begitu pelik ketika Raja Aram mengamuk dan dia mengirimkan pasukan yang lengkap dengan kuda siap untuk berperang dan mengepung Dotan. Dan ketika terkepungnya Dotan ini, saudara, dalam catatan kebenaran firman Allah, saya dan saudara melihat ayat yang ke-15, terjadi ketakutan yang sangat di sana. Ketika terjadi ketakutan yang sangat, maka abdi Allah dan bujangnya itu pagi-pagi keluar, maka tampaklah tentara dan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu.
ketika tentara dan kuda yang ada itu, saudara, ada di sekeliling kota Dotan, mengakibatkan ketakutan yang sangat dialami oleh masyarakat Dotan. Tapi malam hari ini mari kita memperhatikan ayat yang ke-15. Sekali lagi saya akan baca kepada saudara dan ayat yang ke-16. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Secara manusia, dengan nalar yang dia miliki, dia melihat bahwa memang kenyataannya bahwa mereka diperhadapkan dengan keadaan terkepung. Dan yang mengepung mereka adalah tentara dengan kuda, dengan kereta mengelilingi kota itu. Sehingga tidak mungkin orang yang mereka sementara kejar untuk lolos. Tidak mungkin orang yang sementara mereka kejar di waktu itu adalah Elisa. Tidak mungkin Elisa lolos dari keadaan itu. Arti kata, saudara, depan mata mereka sementara diperhadapkan dengan kesulitan. Mereka sementara diperhadapkan dengan kegentaran. Mereka sementara diperhadapkan dengan sesuatu yang bisa dikatakan sesuatu yang mustahil untuk lolos dari keadaan itu. Keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, keadaan yang gak mungkin, keadaan terkepung, gak mungkin lolos dari keadaan itu. Tapi bayangkan, saudara, fakta di lapangan dengan apa yang diimani Elisa itu berbeda. Kalau saya dan saudara melihat keadaan-keadaan ini, saya dan saudara akan menemukan dalam ayat yang ke-16 begini kata Elisa, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa memiliki pandangan jauh ke depan bahwa dia memiliki Tuhan yang menyertai dia. Walaupun dalam kenyataan dan fakta di lapangan bahwa mereka sementara diperhadapkan dengan terkepung, gak ada jalan keluar. Mereka sementara diperhadapkan dengan ketakutan. Mereka sementara diperhadapkan dengan tidak ada jalan keluar. Mereka sementara diperhadapkan dengan jalan buntu. Tetapi Elisa dengan iman mengakui bahwa dia memiliki Tuhan yang mempunyai berbagai cara untuk menolong dan menyelamatkan. Sebabnya dengan iman dikatakan begini, saudara, jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara kekasih dalam Tuhan, perlu saya dan saudara garis bawahi ayat petikan ayat yang ke-16 ini, bahwa Elisa memiliki iman yang teguh, memiliki pandangan jauh ke depan dibandingkan dengan abdinya. Sebabnya malam hari ini kita akan melihat dari sisi ini, saudara. Kenapa bujang Elisa begitu takut? Karena memang dalam ayat yang ke-14 faktanya mereka tidak ada pertolongan. Siapa yang mau menolong mereka? Sementara mereka terkepung, mereka kalah jumlah dibandingkan dengan jumlah tentara yang datang menghadapi dia. Kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh bujang Elisa, diberitahukanlah keadaannya kepada Elisa. Tetapi Elisa dengan iman, dia mengetahui, dia memberitahukan kepada bujangnya, jangan takut, karena yang menyertai Elisa lebih besar daripada tentara-tentara itu. Hari-hari ini mungkin faktanya saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan keadaan sukar. Hari-hari ini faktanya saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan jalan buntu. Hari-hari ini faktanya saya dan saudara sementara terkepung dengan persoalan. Hari-hari ini faktanya saya dan saudara kalah jumlah. Saya dan saudara tidak punya jalan keluar. Tapi percaya satu hal, bahwa Allah kita tidak pernah berdusta dengan janji. Jika Allah sudah berjanji mau menyertai, dia pasti akan menyertai kita. Jika Allah berjanji bahwa dia mau menuntun saya dan saudara, dia yang ganti berperang bagi saya dan saudara, dia akan ganti berperang bagi saya dan saudara. Persoalannya adalah sikap saya dan saudara menghadapi persoalan, menentukan jawaban doa terjadi bagi kita. Nah, malam hari ini kita akan melihat dari sikap Elisa menghadapi persoalan. Karena ada banyak orang yang ketika dia diperhadapkan dengan persoalan, mereka sama dengan bujang Elisa, begitu takut, begitu khawatir, dan hal-hal yang lain mendera hidup mereka, sehingga mereka tidak mampu melihat apa yang dilihat Elisa. Malam hari ini, mari kita melihat keadaan ini, saudara. Sikap saya dan saudara, ini prinsip Alkitab bagi saya dan saudara malam hari ini untuk kita belajar bersama. Prinsip di mana sikap saya dan saudara menghadapi persoalan menentukan berkat Tuhan terjadi bagi kita. Jika sikap kita penuh dengan kekhawatiran, seperti bujang Elisa, penuh dengan ketakutan, penuh dengan keraguan, penuh dengan hal-hal yang dikatakan Alkitab bahwa dia tidak bisa melihat jalan keluar. Kenapa? Karena cara pandang dia beda dengan cara pandang Elisa. Nah, malam hari ini saya dan saudara akan melihat
Ada beberapa fakta yang kita akan temukan, prinsip Alkitab yang akan saya dan saudara lihat malam hari ini, bahwa bujang Elisa, cara memandang persoalannya dengan cara memandang Elisa itu berbeda. Sebabnya Elisa tidak khawatir dengan persoalan yang dihadapi, Elisa tidak gentar dengan terkepung, Elisa tidak gentar dengan musuh yang ada di sekelilingnya. Mengakibatkan saya dan saudara bisa melihat kenyataan bahwa Elisa mengalami di mana dia tidak tergilas dengan ketakutan. Kalau saya dan saudara menghadapi persoalan penuh dengan ketakutan, saya dan saudara akan ada pada posisi seperti bujang Elisa, di mana saya dan saudara tidak mampu melihat jalan keluar. Tapi kalau saya dan saudara tidak dengan penuh rasa takut menghadapi persoalan, kita tenang. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang menyertai dia adalah Tuhan yang hebat dan kuasanya tidak pernah terbatas. Malam hari ini saudara, firman Allah datang bagi saya dan saudara. Mungkin Anda ada seperti keadaannya bujang Elisa. Engkau terkepung dengan keadaan, engkau sementara terkepung dengan musuh, engkau terkepung dengan persoalan, engkau terkepung dengan tindihan hidup, engkau terkepung dengan banyak hal dalam hidup ini. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Kalau cara pandang persoalan saya dan saudara, kacamatanya hanya kacamata dunia, kita akan tergilas dengan keadaan. Kita akan mengalami ketakutan, kita akan mengalami jalan buntu dan lain-lain sebagainya. Mari ubah cara pandang kita seperti cara pandang Elisa. Mengakibatkan saya dan saudara bisa temukan kenapa Elisa begitu tenang, kenapa Elisa tidak takut dengan keadaan. Karena ayat yang ke-17, mari kita melihat. Ayat yang ke-17 katakan begini, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan persoalan, ketika saya dan saudara diperhadapkan terkepungnya dengan persoalan, terkepungnya dengan jalan buntu, terkepungnya dengan tindihan, dan kita penuh dengan ketakutan, maka kita akan seperti bujang Elisa. Tapi kalau saya dan saudara tenang, nggak takut dengan masalah, nggak takut dengan persoalan, maka Elisa dalam hal ini begitu tenang dan tidak takut menghadapi persoalan. Kunci di mana saya dan saudara tidak tergilas dengan keadaan, kunci dari saya dan saudara tidak tergilas dengan ketakutan dunia ini, mari kita jangan takut. Kenapa? Karena Allah yang menyertai kita adalah Allah yang luar biasa. Kenyataannya dalam ayat yang ke-17, saya dan saudara akan menemukan bahwa Elisa berdoa kepada Tuhan dan membukakan mata dari bujangnya. Bujangnya melihat bahwa seluruh gunung yang ada di keliling mereka, ditampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ada pasukan bala tentara Allah yang menjagai Elisa. Saudara kekasih dalam Tuhan, dia rela mati di kayu salib. Dia rela digantung di kayu salib supaya saya dan saudara bermakna, supaya saya dan saudara bernilai, supaya saya dan saudara memiliki nilai dalam hidup ini. Sebabnya jangan gelisah. Sebabnya ada banyak firman Allah katakan janganlah takut. Kenapa? Janganlah gelisah. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dia mampu membalikan keadaan saya dan saudara. Mungkin hari ini engkau terkepung. Mungkin hari ini engkau sementara diperhadapkan dengan jalan buntu. Mungkin hari ini engkau sementara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Seperti layaknya Elisa dan bujangnya. Dia melihat tidak ada jalan keluar. Dia melihat tidak ada hal yang bisa dia menangkan dalam hidup ini. Mungkin Anda ada pada keadaan itu. Percaya, Allah yang menyertai kita adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Dia mampu membalikan keadaan saya dan saudara dari yang jalan buntu menjadi jalan keluar, dari yang kalah jumlah, dari yang kalah perang dan lain-lain sebagainya. Dia mampu membalikan keadaan saya dan saudara menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Persoalannya hari-hari ini, kenapa Elisa begitu tenang? Karena Elisa yakin dia punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Sebabnya dalam ayat yang ke-17 dijelaskan bahwa Elisa berdoa, maka terbukalah mata dari bujangnya Elisa dan dia mampu melihat di mana malaikat berpasukan mengelilingi dia. Berarti ketika saya dan saudara kembalikan kepada titik letterletnya, kenapa Elisa begitu tenang? Karena Elisa mampu melihat Tuhan yang hebat. Ini persoalannya bagi kita.
Kalau kita hanya melihat masalah, maka masalah itu akan menjadi besar bagi kita. Tapi kalau kita mampu melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, kuasanya yang tidak terbatas, Dia memiliki kuasa yang dikatakan Alkitab, Dia mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada, maka saya dan saudara tidak akan khawatir dengan hidup ini. Saya dan saudara tidak akan khawatir dengan persoalan yang sementara engkau hadapi. Saya dan saudara tidak akan khawatir dengan persoalan dan kesusahan yang sementara kita alami. Kenapa? Karena kita mampu melihat kuasa Tuhan yang besar sementara menjagai saya dan saudara. Ini persoalan. Persoalan di sini, saudara saya dan saudara bisa mencatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ini. Ada 2 tipikal anak Tuhan hari-hari ini. Anak Tuhan yang hanya mampu melihat masalah, tidak mampu melihat kuasa Tuhan. Dan anak Tuhan yang mampu melihat kuasa Tuhan dan melihat masalah, punya jalan keluar. Cara pandang ini perlu jelas bagi saya dan saudara hari-hari ini. Kalau saya dan saudara hanya memandang masalah terus, hanya memandang persoalan terus, maka saya dan saudara tidak akan mampu melihat jalan keluar di sana. Tapi kalau kita melihat Tuhan yang hebat, maka Tuhan itu mampu memberikan kenyamanan, ketenangan kepada kita untuk saya dan saudara keluar dari masalah. Cara pandang kita menghadapi masalah itu penting. Dan cara merespon masalah itu juga penting. Di sini saudara, bujang Elisa ini ketika dia diperhadapkan dengan masalah, dia hanya teriak-teriak minta tolong. Dia teriak-teriak melaporkan. Dia hanya mengevaluasi keadaan yang dihadapi. Beda dengan Elisa. Elisa menenangkan bujangnya, dan ayat 17 katakan, lalu berdoalah Elisa. Hari-hari ini, seberapa besar masalah yang kau hadapi, seberapa pelik persoalan yang sementara engkau hadapi, seberapa hebat gunung yang sementara engkau daki, percaya jika Tuhan ada dengan saya dan saudara, engkau akan mengalami mujizat. Cara pandang kita perlu kita ubah. Cara merespon masalah juga perlu kita ubah. Kalau kita merespon masalah dengan teriak-teriak, membesar-besarkan persoalan, membesar-besarkan masalah, ini masalah buat saya dan saudara. Bujang Elisa hanya melihat persoalan dan mulai menceritakan persoalan yang dihadapi. Bujang Elisa melihat persoalan, melihat jalan, melihat terkepung, melihat banyaknya pasukan. Dia hanya fokus menceritakan persoalan yang dihadapi. Beda dengan Elisa. Dia menenangkan bujangnya dan berdoa supaya bujangnya terbuka mata rohaninya. Ini problem. Karena ada banyak orang hari-hari ini yang menyebut dirinya orang percaya, menyebut dirinya anak Tuhan. Dalam hal menghadapi problem, kesukaannya membesar-besarkan. Fokusnya hanya kepada masalah. Curhat sana, curhat sini, akhirnya salah curhat. Ini masalah. Dia orang Manado bilang saling sana, saling sini, dia masalah. Akhirnya masalah juga dia, saudara. Bukan terlepas dari masalah, tetapi dia menghadapi masalah yang begitu pelik. Ini beda. Karakter yang ditimbulkan dalam kitab 2 Raja-Raja, yang ditonjolkan dalam kitab 2 Raja-Raja ini adalah karakter bujang Elisa dan Elisa. Kalau saya dan saudara karakternya seperti bujang Elisa, menceritakan fokus hanya masalah, fokusnya hanya menceritakan bagaimana dia tertutup jalan, fokusnya hanya bagaimana dia diperhadapkan dengan problem, dia tertindih, tidak ada jalan keluar dan lain-lain sebagainya, fokusnya hanya itu, maka ketakutan akan muncul. Beda dengan sikap Elisa menghadapi persoalan. Ketika dia tahu ada masalah, ketika dia tahu ada persoalan, ketika dia tahu dia tidak mampu keluar dari keadaan, dia terkepung dan lain-lain sebagainya, dia tidak menceritakan masalahnya, tetapi dia, kata firman Allah, menenangkan orang yang punya masalah dan dia berdoa. Kunci malam hari ini untuk saya dan saudara mengalami terobosan dalam hidupmu. Prinsip Alkitab memberitahukan kepada kita lewat petikan 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Saya dan saudara harus memposisikan hidup ini, tetaplah berdoa. Apapun masalahmu, apapun persoalan, sikap dalam hal menghadapi persoalan itu penting. Dan yang kedua, cara yang terpenting untuk saya dan saudara keluar dari masalah dan melihat jalan keluar yang datangnya dari Tuhan adalah ketika saya dan saudara melipatkan lututmu dan berdoa. Pendeta, saya sudah 6 bulan berdoa. Pendeta, saya sudah 2 tahun berdoa. Saya sudah 3 tahun berdoa. Saya sudah 5 tahun. Saya sudah puluhan tahun berdoa. Belum ada jawaban. Firman Allah katakan, tetaplah berdoa. Enggak ada masalah.
Apapun keadaan yang kau hadapi, persoalan pelik apapun yang sementara engkau alami, dimanapun Anda hadapi, engkau sementara terkepung dengan keadaan. Kata firman Allah, sikap kenapa Elisa mampu tenang ketika dia diperdapkan dengan persoalan pelik, karena dia tidak merespon negatif persoalan, tetapi dia merespon dengan menenangkan dan berdoa kepada Tuhan. Janganlah kita henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Janganlah kita henti-hentinya melipatkan lutut kita. Apapun masalahmu. Kalau saya dan saudara lari kepada manusia terbatas, engkau akan kecewa, engkau akan banyak hal yang kita alami. Manusia 1-2 kali dia mampu menolong saya dan saudara. 3-4 kali dia mampu menolong saya dan saudara. Seterusnya belum bisa. Tapi percaya, kalau kita lari kepada Tuhan, Dia adalah sumber dari segala sumber. Sumber berkat, sumber jalan keluar, sumber kesehatan. Apalagi saudara, ada banyak hal. Dialah sumber dari segala sumber. Yang menjadi persoalan hari-hari ini adalah bagaimana cara saya dan saudara merespon persoalan yang kau hadapi. Jika engkau merespon dengan membicarakan, membesar-besarkan, engkau merespon masalah dengan cara itu, engkau akan tergilas dengan ketakutan. Tapi kalau engkau merespon masalah yang kau hadapi, engkau merespon jalan buntu yang kau hadapi, engkau merespon tindihan yang engkau hadapi, dengan engkau melipatkan lututmu, percaya engkau akan mengalami keajaiban Tuhan. Mata bujang itu terbuka, dan dia mampu melihat bahwa yang menyertai Elisa lebih dari musuh-musuh yang ada di depan mata mereka. Yang gak mungkin akan menjadi mungkin ketika saya dan saudara mempercayakan hidup ini di bawah kaki Tuhan. Ini yang problem. Tetaplah berdoa. Sebabnya dalam ayat-ayat yang lain menjelaskan seperti itu. Tetaplah berdoa, saudara. Tetaplah berdoa apapun keadaan. Manusia gak pernah luput dari masalah. Siapapun dia. Dia yang punya uang, dia yang punya pangkat, dia yang punya segalanya, gak lepas dari masalah, saudara. Masalah itu bisa datang kapan saja bagi saya dan saudara. Sekarang yang menjadi persoalan supaya engkau tenang menghadapi persoalan yang engkau sementara hadapi hari-hari ini, tidak di tempat lain. Sekaliber Elisa saja, dalam konteks kebenaran firman Allah ini, dia merespon kebenaran firman Allah, merespon yang sementara dia hadapi, merespon apa yang sementara dia gumuli, dengan melipatkan lutut. Apalagi saya dan saudara yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini. Jangan henti-henti kita putus untuk berdoa. Tetapkanlah lipat lutut saya dan saudara. Yang kedua, Elisa memiliki mata yang mampu melihat bala tentara sorga. Jika saya dan saudara melihat dalam konteks ayat yang ke-17 ini, maka kenapa Elisa begitu tenang menghadapi persoalan? Karena Elisa mampu melihat yang tidak kelihatan. Yang mampu melihat jauh ke depan, yang gak kelihatan dia mampu lihat. Kenapa dia mampu lihat? Karena dia melipatkan lutut, saudara. Hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau engkau hanya bergantung kepada uang, engkau akan tergilas dengan keadaan. Engkau bergantung dengan kekuatan jabatan yang engkau miliki, engkau akan tergilas, saudara. Ada banyak dibuktikan, COVID-19 membuktikan banyak orang yang tergilas keadaannya hari-hari ini. Kepada siapa lagi kita, saya dan saudara mau lari? Selain saya dan saudara lari di bawah kaki Tuhan, lipatkan lututmu, berdoalah supaya engkau mampu melihat yang gak kelihatan. Ini yang luar biasa. Elisa mampu melihat yang gak kelihatan. Apa yang gak kelihatan? Kuasa Tuhan, supranatural, yang dahsyat dan luar biasa. Dengan apa? Dihadirkannya bala tentara sorga. Firman Allah berkata dalam Alkitab, Matius menjelaskan bahwa dia datang ke dunia ini supaya dia mau menyertai saya dan saudara. Dia Immanuel, menyertai saya dan saudara. Kadang-kadang saya dan saudara gak mampu melihat penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena ketakutan yang besar. Untuk saya dan saudara mampu melihat kekuatan Tuhan terjadi dan terrealisasi dalam hidup ini, lipatkan lututmu, berdoa, berdoa, dan berdoalah. Orang bilang, Pak Pendeta, saya sudah berdoa. Berdoa. Saya sudah berdoa, gak ada jawaban. Berdoa. Kenapa? Karena Elisa melakukan hal yang sama. Apalagi saya dan saudara diperhadapkan dengan keadaan itu. Berdoalah, berdoalah, berdoalah jawabannya. Ketenangan dan ketakutan akan persoalan itu akan lalu dari saya dan saudara. Dan percaya, kalau saya dan saudara baca ayat-ayat ini,
maka saya dan saudara akan melihat di mana kenyataan kuasa Tuhan dialami oleh Elisa. Kenapa? Karena Elisa mampu melihat yang gak kelihatan. Untuk mampu melihat yang gak kelihatan bala tentara sorga, gak dengan mata telanjang, saudara. Tapi ketika saya dan saudara melipatkan lututmu menyembah di hadirat Tuhan, engkau akan mampu melihat kekuatan kuasa Tuhan nyata dalam hidup. Tetapi bagaimana engkau akan mengalami dan mampu melihat kekuatan kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu, sedangkan engkau gak pernah ada di hadirat Tuhan? Hidupmu hanya kesana kemari, hidupmu hanya tergilas dengan mengejar jabatan. Engkau hanya tergilas dengan mengejar uang. Engkau hanya tergilas dengan kerja. Engkau hanya tergilas dengan keadaan di sekeliling saya dan saudara. Lepaskan itu, beri waktu dan kesempatan untuk hidupmu. Tarik hadirat Allah, masuk dalam hadiratnya, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan engkau akan mampu melihat kekuatan yang tanpa batas itu akan dicurahkan bagi saya dan saudara. Tapi bagaimana engkau akan mengalami keajaiban Tuhan sedangkan engkau melipatkan lututmu, engkau enggak ada waktu? Bagaimana engkau akan mengalami diberikan ketenangan sedangkan engkau tidak pada waktu untuk berdoa? Hidupmu hanya tergilas dengan keadaan. Cari uang, kejar jabatan, kejar pangkat, kejar kehormatan orang. Apalah artinya itu, saudara? Hari-hari ini ketika COVID datang, ada banyak orang yang punya jabatan, ada banyak orang yang punya uang, ada banyak orang yang punya pangkat dihormati. Kalau COVID datang, selesai saya dan saudara. Hari ini 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dan 17 memberitahukan kunci untuk engkau tenang menghadapi persoalan. Buka mata rohanimu dan lihatlah sesuatu yang dahsyat Tuhan sementara kerjakan bagi kita. Bagaimana caranya? Masuk di hadirat Tuhan, lipatkan lututmu. Jangan banyak ngoceh, jangan hanya banyak kerja cari uang, hanya banyak cari jabatan, hanya banyak cari kolega dan lain-lain sebagainya. Lipatkan lututmu di hadirat Tuhan, maka engkau akan mampu melihat kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Haleluya. Yuk kita akan melihat bagaimana cara sehingga Elisa mampu melihat yang tidak kelihatan. Bagaimana? Pertanyaan datang, bagaimana cara? Apa yang mengakibatkan Elisa mampu melihat yang tidak kelihatan? Kalau saya dan saudara melihat dalam bahasa Ibrani, kenapa? Karena saya dan saudara bisa melihat dan menemukan dalam ayat yang ke-16 katakan jangan takut. Untuk engkau mampu melihat kekuatan kuasa Tuhan yang gak kelihatan itu terjadi dan terrealisasi dalam hidup ini, usir rasa ketakutanmu. Bagaimana caranya? Di hadirat Tuhan. Kata ketakutan, jangan takut. Ketakutan menggunakan dalam penggunaan bahasa Ibrani Yahweh, artinya merasa gentar dan tidak berani. Usir. Yang kedua, khawatir atau gelisah atau cemas. Itu dari Yahweh. Yahweh ini akan diusir dalam hidup saya dan saudara. Enggak akan menggerogoti kita ketika kita ada di hadirat Tuhan. Jadi kunci yang pertama untuk engkau mampu melihat yang gak kelihatan itu yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara hari-hari ini, di mana saya dan saudara ada dalam hadirat Tuhan. Sebabnya Mazmur katakan Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Untuk engkau terusirnya ketakutan dalam hidupmu dan engkau mengalami di mana engkau mampu melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu, masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Mazmur menjelaskan Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-umatnya. Ketika Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya, kata firman Allah dalam kitab Mazmur, maka Dia akan menyerahkan musuh saya dan saudara. Nah, persoalan hari-hari ini, musuh apa yang sementara engkau menyerang hidupmu? Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah keterikatan, apapun masalahmu. Kalau saya dan saudara mampu menghadirkan Tuhan, maka engkau akan diberikan Tuhan ketenangan yang dahsyat. Engkau akan mampu melihat di mana kuasa Tuhan tersedia bagi kita. Tetapi bagaimana kita akan mengalami mampu melihat ketersediaan kuasa Tuhan bagi kita, ketersediaan mujizat bagi kita, sedangkan kita nggak pernah ada di hadirat Tuhan. Pak Pendeta, saya sudah sering berdoa. Saya berdoa 1 hari 3 kali, Pak Pendeta. Iya.
Waktu ditanya, berdoanya apa? Berdoa makan pagi, berdoa makan siang, dan berdoa makan malam. Maaf, yang Tuhan maksudkan di sini adalah ketika engkau bergaul karib dengan Dia, ketika engkau ada di hadirat Tuhan, engkau memuji dan menyembah Dia secara pribadi, dan engkau hadir di sana, engkau merasakan kekuatan kuasa Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Di sanalah, kata firman Allah, maka yaure itu akan diusir dalam hidup ini. Maka kegentaran dan kegelisahan itu akan usir. Dan yang kedua, engkau akan mampu melihat kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat akan dicurahkan bagi kita. Problem hari-hari ini adalah saya dan saudara yang kebanyakan bukan di hadirat Tuhan, tetapi yang kebanyakan di luar hadirat Tuhan. Kalau engkau hanya tergilas dengan cari uang, engkau hanya tergilas dengan cari pangkat, engkau hanya tergilas dengan cari kesenangan, engkau tergilas dengan cari pandangan orang, sepertinya proud Anda dihargai dan lain-lain sebagainya, maaf, engkau akan tergilas dengan keadaan. Dan yang kedua, engkau tidak akan mampu melihat kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat yang Tuhan sediakan bagi Anda. Masuk lebih jauh, masuk lebih dalam hadirat Tuhan, maka engkau akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Ada kadang-kadang saya dan saudara nggak tahu, sepertinya jalan keluarnya kita nggak tahu, kita sepertinya dalam keadaan terkungkung dan terjepit. Tapi kalau Tuhan bekerja, engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran karena jika Tuhan bekerja, matamu akan terbelalak dengan cara kerja Tuhan. Saya dan saudara bisa melihat dalam kenyataan dalam firman Allah ini. Bujang Elisa terbelalak di mana dia mampu melihat kekuatan surga ada di pihak Elisa. Elisa mampu melihat kekuatan surga ada di pihaknya karena dia di hadirat Tuhan. Persoalan hari-hari ini, mari kita ada di hadirat Tuhan, maka yaure itu akan dijauhkan dalam hidup ini. Kurangi melihat persoalan, membicarakan persoalan, membesar-besarkan persoalan, menceritakan kepada orang lain tentang persoalan. Mari ceritakan persoalanmu di hadirat Tuhan, maka niscaya keajaiban Tuhan engkau akan alami dalam hidup. Yuk mari kita melihat satu firman Allah. Satu firman Allah dalam kitab Sefanya pasal yang ketiga, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini yang Elisa tahu, bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu. Jika Tuhan ada di antara saya dan saudara, apa yang akan kita alami? Keajaiban. Jika Tuhan ada di antara rumah tanggamu akan mengalami keajaiban Tuhan. Jika Tuhan ada di antara usahamu akan diberkati Tuhan. Jika Tuhan ada di pelayananmu akan diberkati Tuhan. Jika Tuhan ada di setiap usaha tanganmu, kata firman Allah, maka di sana akan ada keajaiban Tuhan. Kenapa? Kalau saya dan saudara melihat kebenaran firman Allah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan di mana ada Tuhan, di sana ada keajaiban Tuhan. Jika saya dan saudara melihat catatan-catatan kebenaran firman Allah, di mana-mana tempat di mana ada Yesus, di sana ada keajaiban. Percaya, Sefanya pasal yang ketiga 17 memberitahukan kepada kita, di mana ada Tuhan, bagaimana engkau akan merasakan ada Tuhan, di hadirat Tuhan, maka engkau akan mengalami keajaiban Tuhan. Sebabnya hari-hari ini masuk lebih dalam hadirat Allah, percaya engkau akan mengalami yang namanya mujizat yang daripada Tuhan. Kenapa? Tuhan ada di antara saya dan saudara dalam hadirat Tuhan. Yuk kita melihat Ulangan pasal yang ke-20. Ulangan pasal yang ke-20 ada beberapa petikan kebenaran firman Allah yang akan coba saya membandingkan dengan 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-17 tadi. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Kita memiliki Tuhan yang mau menyertai saya dan saudara ini. Supaya apa? Supaya Dia yang berperang mengalahkan musuh-musuh saya dan saudara. Ini janji firman, saudara. Persoalan hari-hari ini ada banyak anak Tuhan yang tidak memberikan kesempatan untuk Tuhan berperang dengan musuh-musuh saya dan saudara. Kenapa? Yang berperang dengan musuh-musuh saya dan saudara adalah kita. Ini problemnya. Kita yang mau dominan. Bukan Tuhan yang kita berikan kesempatan untuk berperang ganti kita, tetapi kita yang berperang. Tuhan, engkau duduk aja ya. Kita yang berperang dengan masalah ekonomi saya dan saudara. Engkau tidak memberikan kesempatan untuk Tuhan berperang dengan masalah ekonomimu. Engkau hanya memberikan kesempatan Tuhan berperang ketika engkau hanya datang beribadah 1 jam di gereja. Apalagi zaman COVID sekarang ini kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa doa, doanya kita nggak ada, kita hanya berdoa di gereja. Ini masalah, saudara.
Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, di mana Tuhan yang berperang ganti saya dan saudara. Dalam hal ini dikatakan menyertai. Dalam bahasa Yunani, Immanuel. Sampai akhir zaman dia menyertai saya dan saudara. Nah, penyertaan Tuhan disertai dengan kata firman Allah dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 4, supaya dia mengalahkan musuh-musuh saya dan saudara. Musuh-musuh yang mana? Musuh ekonomimu. Musuh yang mana? Musuh yang lain. Musuh sakit penyakit. Apalagi saudara, musuh usaha yang bangkrut dan lain-lain sebagainya. Engkau sementara menghadapi musuh yang sama. Firman Allah katakan, beri kesempatan kepada Tuhan yang berperang ganti saya dan saudara. Jangan saya dan saudara yang berperang sendiri. Engkau akan penat dan engkau akan tergilas dengan keadaan. Betullah Ayub pasal 7 katakan bahwa dunia ini, saya dan saudara ada di tengah dunia ini, dan hidup ini penuh dengan peperangan. Ada banyak peperangan yang perlu kita menangkan. Ada banyak peperangan yang sepertinya nggak mungkin kita hadapi. Percaya, Ulangan pasal 20 ayat 4 katakan, dia menyertai saya dan saudara, supaya saya dan saudara menang dari peperangan hidupmu. Yang menjadi persoalan hari-hari ini, kita yang berperang, nggak memberikan kesempatan Tuhan yang berperang ganti kita. Sebabnya, engkau nggak ada waktu doa. Engkau nggak ada waktu baca firman. Engkau nggak ada waktu. Kenapa? Karena engkau yang berperang. Oh, sekarang saya mau kerja gila-gilaan. Supaya kenapa? Karena memang masa lagi sulit supaya ekonomi saya bangkit. Maaf. Usaha dan kerja itu baik. Tapi tanpa Tuhan terlibat di dalamnya, engkau akan tergilas dengan keadaan. Tanganmu akan penat menghadapi persoalan. Berikan kesempatan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Lewat apa? Engkau melipatkan lututmu dan engkau menyembah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Diam dalam hadirat Tuhan, maka engkau akan mengalami banyak hal dalam hidup. Masalah, problem, keuangan, jalan buntu. Dalam hadirat Tuhan engkau akan mengalami ketenangan yang sangat. Dan surga akan berpihak bagi kita. Percaya, jika surga berpihak bagi kita, jika Tuhan berpihak bagi kita, Ulangan pasal 24 katakan, dia akan memberikan kemenangan. Artinya mengalahkan musuh. Dan dia akan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Menang dari masalahmu. Menang dari problem yang kau hadapi. Menang dari keterikatan dosa. Menang dari keterikatan yang lain. Menang dari terpuruknya ekonomimu. Menang dari apapun. Mungkin engkau sementara dipermalukan hari-hari ini. Engkau akan menang dipermalukan. Kenapa? Karena Tuhan yang ganti berperang. Sebabnya hukum Alkitab adalah, firman Allah katakan, berikan kesempatan kepada Tuhan yang berkarya bagi kita. Jangan kita-kitanya terus. Engkau yang cari jalan keluar, engkau yang cari solusi, engkau yang cari bagaimana bangkit. Diam dalam hadirat Tuhan, maka kekuatan surga akan Tuhan beri bagi kita. Ketika kekuatan surga Tuhan beri bagi kita, engkau akan terheran-heran dengan lawatan Tuhan yang bisa engkau alami dalam hidup. Ada banyak cerita Alkitab yang menjelaskan dari yang gak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena ada Yesus di sana. Dari tertutup jalan jadi terbuka jalan karena ada Yesus di sana. Dari yang buta dia mampu melihat karena ada Yesus di sana. Dari yang lumpuh dia berjalan karena ada Yesus di sana. Bahkan dari yang mati dia bangkit karena ada Yesus di sana. Persoalan hari-hari ini, kita hanya memberikan kesempatan kepada kita yang berusaha sekuat-kuatnya, sedangkan Yesus yang ada di belakang tertidur. Kenapa? Karena kita tidak memberikan kesempatan untuk Yesus berkarya bagi kita. Dengan apa? Alasannya, hidup ini menekan saya dan saudara. Kita harus cari uang, kerja, menumpuk dan lain-lain sebagainya. Akhirnya saya dan saudara tidak ada waktu untuk ada di hadirat Tuhan. Bangun pagi engkau tidak ada waktu lagi untuk dia di hadirat Tuhan. Malam-malam hari engkau tidak ada waktu lagi di hadirat Tuhan. Engkau tidak ada lagi waktu untuk baca Alkitab. Engkau tidak ada lagi waktu untuk berdoa. Engkau hanya berdoa mungkin waktu makan dan lain-lain sebagainya. Malam hari ini Elisa mampu melihat hal-hal yang gak mungkin karena dia ada dalam hadirat Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, sahabat Skelet, sahabat Facebook dimanapun Anda berada, tidak ada persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh Tuhan. Yang persoalan hari-hari ini, ubah sikap saya dan saudara. Seperti layaknya Elisa. Elisa menghadapi persoalan, dia lipatkan lutut. Bujang Elisa menghadapi persoalan, dia cerita masalahnya. Ini problem. Dua tipikal orang ini yang akhirnya saya dan saudara bisa mendapatkan pelajaran. Prinsip Alkitab adalah sikap menghadapi persoalan itu penting ketika saya dan saudara ada di hadirat Tuhan, daripada dengan menguatkan kekuatan saya dan saudara, mengandalkan kekuatan saya dan saudara. Haleluya.
Yuk, mari kita melihat kebenaran firman Allah dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31. Saya akan baca begini saudara, ayat yang ke-6. Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat yang ke-6 beda dengan Ulangan pasal 20 ayat 4. Dia yang akan memberikan kemenangan. Ulangan pasal 31 ditekankan di sini bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan, Dia tidak akan meninggalkan, Dia akan menyertai saya dan saudara. Haleluya. Jika Tuhan beserta, sebut masalahmu. Jika Tuhan beserta denganmu, sebut problem yang engkau hadapi. Jika Tuhan beserta dengan hidupmu, sebut jalan buntu yang engkau hadapi. Engkau akan terheran-heran dengan lawatan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu membukakan jalan, Tuhan mampu menunjukkan keajaibannya bagi kita. Hilangkan engkau hanya pada titik di mana mengeluh dengan hidupmu. Hilangkan di mana engkau pada titik di mana engkau mengeluh dengan persoalan. Pertanyaannya malam hari ini, bagaimana cara supaya Tuhan menyertai kita seperti layaknya Elisa? Ini pertanyaan. Mari kita akan bahas malam hari ini. Bagaimana supaya keajaiban yang dialami Elisa kita alami? Bagaimana supaya keadaan yang dialami Elisa, di mana bala tentara surga ada di belakang dia, menyokong dia, mendukung dia, ada dalam pada titik itu. Hal ini perlu saya dan saudara ada pada titik di mana Tuhan menyertai. Tuhan gak mau menyertai dengan orang yang pamabok. Tuhan yang gak mau menyertai kita yang pandusta, sombong. Tuhan gak mau menyertai orang yang angkuh. Tuhan gak mau menyertai saya dan saudara yang gila hormat. Tuhan gak mau menyertai orang yang menggilas orang lain. Tuhan gak mau menyertai orang yang berdosa. Tuhan yang gak mau menyertai orang yang hidupnya tidak seturut dengan kebenaran firman Allah. Bagaimana supaya Tuhan menyertai? Firman Allah katakan, supaya saya dan saudara Tuhan sertai. Amos pasal 5 ayat 14 katakan begini, carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Supaya bagaimana pendeta supaya Tuhan menyertai saya dan saudara? Alkitab menjelaskan. Saya nggak mau menjelaskan secara personal pribadi. Alkitab yang menjelaskan Amsal pasal 5 ayat 14. Supaya engkau Tuhan sertai, cari hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang jahat. Kalau Anda merasa yang engkau cari hal-hal yang jahat, berhenti. Tinggalkan itu, cari sesuatu yang baik. Baik menurut pandangan Alkitab, baik menurut pandangan istri, baik menurut pandangan firman, baik menurut pandangan suami, baik menurut pandangan gereja, baik menurut pandangan Alkitab. Amos, bagaimana supaya Tuhan menyertai kita? Bilangan pasal 14 ayat 42 katakan begini, janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai. Bilangan pasal 14 ayat 42 sampai ayat 43 memberitahukan supaya Tuhan menyertai, jangan kita membelakangi Tuhan. Artinya, orang balik belakang akang kau Tuhan tong kasih tinggal, orang berusaha dan tompe kekuatan sendiri. Membelakangi Tuhan dalam bilangan pasal 14 ayat 42 sampai 43 mengakibatkan Tuhan enggak menyertai. Supaya engkau disertai, jangan pernah membelakangi Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah cuek dengan Tuhan. Jangan pernah cuek dengan firman. Jangan pernah cuek dengan ibadah. Jangan pernah cuek dengan doa. Jangan pernah cuek dengan melakukan firman. Karena ketika engkau cuek dengan itu, maka engkau tidak akan disertai Tuhan. Ini bilangan pasal 14 yang katakan. Kunci untuk engkau mengalami disertai Tuhan, bilangan pasal 14 ayat 42 sampai 43. Jangan pernah membelakangi Tuhan.
Jangan pernah membelakangi firman, jangan pernah membelakangi al-ibadah, jangan pernah membelakangi Alkitab, jangan pernah membelakangi Tuhan, kata firman Allah. Ketika engkau membelakangi Tuhan, engkau berpede dengan kekuatanmu sendiri, engkau percaya diri dengan ketampananmu, engkau percaya diri dengan keuanganmu, engkau percaya diri dengan jabatanmu, engkau percaya diri dengan apa yang kau miliki hari-hari ini, engkau akan tergilas dengan keadaan, saudara. Jangan pernah membelakangi Tuhan, supaya engkau disertai Tuhan. Ada banyak orang klaimnya janji Tuhan terjadi, klaimnya keamanan terjadi, klaimnya Tuhan berkati, klaimnya Tuhan buka jalan, tapi dalam hidupnya membelakangi Tuhan. Siapapun Anda, apapun jabatanmu tidak akan mempengaruhi berkat Tuhan terjadi bagimu dan dibukakan jalannya hidupmu ketika engkau membelakangi Tuhan. Jangan kau pikir engkau bisa menyogok Tuhan dengan jabatan, maaf. Jangan pernah membelakangi Tuhan karena jabatan. Jangan engkau membelakangi Tuhan karena uang. Jangan engkau membelakangi Tuhan karena kesombonganmu, pride. Jangan engkau pernah membelakangi Tuhan karena engkau sudah dipercayakan hari ini engkau membelakangi Tuhan. Tuhan tidak akan menyertai engkau. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Yang pertama, bagaimana cara supaya Tuhan menyertai? Amos 5:14, cari yang baik, sesuatu yang benar, jangan yang jahat-jahat, jangan yang buruk-buruk, jangan yang gak baik. Yang kedua, bilangan 14, jangan pernah membelakangi Tuhan, jangan pernah membelakangi firman, jangan pernah membelakangi apa yang diajarkan Alkitab. Mari kita hadapi, maju saja, Tuhan selalu serta. Yosua pasal 1 ayat 7 katakan begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, kata firman Allah. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 9 memberitahukan, mari janganlah kecut dan tawar hati. Jangan sampai ini hati tawar dalam hal memuji menyembah Tuhan. Jangan sampai hidup ini tawar dalam hal memberi. Jangan sampai hidup ini tawar dalam hal melayani. Jangan sampai hidup ini tawar dalam hal mencintai firman. Jangan sampai hidup ini tawar karena dunia. Jangan sampai hidup ini tawar karena jabatan. Jangan sampai hidup ini tawar karena kesombongan hidup. Janganlah kecut dan tawar hati. Kecut asang dan tawar hati. Jangan sampai asang tong hidup, orang lain tidak bisa menikmatinya. Jangan sampai asang, karena kita sudah punya jabatan, kotoran jadi asang. Orang Manado bilang, jadi asang nggak bisa dinikmati, sepot aduh, nggak sadap. Engkau tidak akan disertai Tuhan. Ini janji, firman Allah yang bilang. Janganlah kecut dan tawar. Haleluya. Kunci untuk engkau mengalami di mana Tuhan menyertai, kejar yang baik. Kunci di mana supaya Tuhan menyertai, jangan membelakangi Tuhan. Dan yang ketiga, Yosua pasal 1 ayat 9 katakan, janganlah kecut dan tawar hati. Hati ini tidak lagi menggebu-gebu melayani. Hati ini tidak lagi menggebu-gebu baca firman. Hati dan hidup ini, pikiran ini tidak lagi jemu-jemu untuk mulai tawar lagi dalam hal ibadah dan lain sebagainya. Tawar dalam bantu orang, tawar dalam hal senyum, tawar dalam banyak hal. Ketika kita ada pada titik itu, firman Allah katakan Tuhan tidak akan menyertai. Nah, saya akan mengakhiri dengan ini, saudara. Ada beberapa contoh dalam firman Allah Tuhan menyertai anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai tokoh Alkitab. Kejadian pasal 9, 39 ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf dengan keadaan yang dimiliki, keadaan yang dialami, tidak tawar hatinya ketika dia diperhadapkan dengan keadaan. Ketika dia ada di Mesir, dia penuh dengan godaan, dia tidak tawar dengan keadaan.
Yusuf disertai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Begitu juga saudara, dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 19, Samuel disertai Tuhan karena firman Tuhan dia tidak biarkan jatuh. 2 Tawarik pasal 17 ayat 3. Ketika saya dan saudara melihat dalam hal ini, Yosafat hidupnya mengikuti jejak Daud bapa leluhurnya. Dia tidak mencari Baal. Dia tidak tergilas dengan keadaan. Dia tidak tergilas dengan persoalan. Sebabnya dia disertai Tuhan secara dahsyat. Nah, orang-orang yang disertai Tuhan, catatan kebenaran firman Allah katakan, mereka mengalami keajaiban Tuhan. Mereka mengalami banyaknya Tuhan bekerja dalam hidupnya. Nah, malam hari ini kita kembali ke kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 tadi. Berapa banyak dari saya dan saudara malam hari ini, sahabat Skylight, sahabat Facebook, dimanapun Anda berada, apa persoalan yang sementara engkau hadapi? Apa masalah yang sementara engkau hadapi? Apa problem yang sementara kita hadapi? Kita menghadapi masalah yang sama. Mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan masalah ekonomi, engkau diperhadapkan dengan sakit penyakit, engkau diperhadapkan dengan banyak hal. Problem kita paketnya beda-beda. Ada yang datang karena ada paket problem kita sakit, ada yang paket problem ekonomi, ada paket problemnya usahanya bangkrut, ada banyak problem yang kita hadapi. Tapi dengar baik, respon kita menghadapi problem menentukan engkau mengalami keajaiban Tuhan atau tidak. Kalau respon Alkitab jelaskan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ini, responnya seperti bujang Elisa, menceritakan masalah yang dihadapi. Bukan dia lipat lutut, engkau akan tergilas dengan ketakutan. Engkau akan tergilas dengan keadaan. Kalau engkau seperti layaknya Elisa, ketika engkau menghadapi problem, engkau lipatkan lutut, percaya bala tentara sorga menyertai kita. Dia rela mati bagi saya dan saudara yang gak ada harganya ini, supaya saya dan saudara punya harga. Dia rela mati di kayu salib, supaya saya dan saudara yang miskin ini menjadi kaya. Dia rela mati di kayu salib, supaya saya dan saudara ini yang punya masalah kita terselesaikan. Dia rela mati di kayu salib, mati di kayu salib, supaya saya dan saudara boleh mengalami kehidupan kekal. Yang seharusnya kita yang dihukum, yang seharusnya kita yang nggak perlu dapat jalan keluar. Tapi karena dia mengasihi kita, maka dia melakukan banyak hal dalam hidup. Catatan kebenaran firman Allah malam hari ini, apapun masalah yang kau hadapi, apapun problem yang engkau hadapi, yang pertama, cari Tuhan. Yang kedua, lipatkan lututmu, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, buat Tuhan menyertai kita. Bagaimana caranya? Kejar yang baik, jangan pernah membelakangi Tuhan, kata firman Allah. Dan yang ketiga, jangan kecut dan tawar hati. 3 hal ini membuat saya dan saudara disertai Tuhan. Ketika saya dan saudara disertai Tuhan, percaya langkah demi langkah hidupmu adalah keajaiban. Jika Tuhan menyertai saya dan saudara, percaya setiap langkah-langkah hidupmu adalah kemurahan Tuhan yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Allah di kesempatan malam hari ini, tapi biarlah firman Allah yang dilepaskan. Dia pergi melakukan yang baik, dia tidak akan kembali dengan percuma, tapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin, 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 amin.